تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di bab yang terakhir ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan riwayat-riwayat tentang keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Kata beliau, babu maru yani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil qiyami fi syahri Ramadan wa kaifa kana buduul amri fihi. Bab apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat malam di bulan Ramadan dan bagaimana awal perkara di dalam hal itu. Maksudnya awal adanya salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan itu. Bagaimana kisahnya? Iya. Baik. Ini kalau Imamul Bukhari di dalam sahihnya beliau beri judul khusus kitab tentang sholat tarawih. Sama dengan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Di dalam kitab beliau tentang keutamaan sholat malam. Beliau sebutkan bab khusus tentang sholat tarawih. Tentang sholat tarawih. Iya. Ada sebagian manusia ini, khususnya di wilayah-wilayah Sulawesi Selatan. Tapi belakangan ini sudah sayup-sayup suaranya. Kalau dulu kencang suaranya, mengatakan tidak ada itu sholat tarawih. Yang ada sholat malam saja. Ya, ini ucapan batil ya, tidak mengerti asal usul tarawih itu apa. Tidak paham. Katanya bidah pakai kata sholat tarawih. Karena itu penggunaan baru. Baru apa? Kamu yang baru lahir. Ya. Imamul Bukhari sudah pakai judul khusus bab sholat tarawih. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Para ulama di buku-buku fikih ada semua. Jelas ya? Cuma itulah kadang kelancangan ya pada sebagian orang, subhanallah, lancang di dalam hukum-hukum. Iya. Nah itu tidak bagus ya, membahayakan dirinya sendiri. Pertama dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua itu kalau dia tetap pada dirinya, betapa banyak kesalahan yang dia tanggung dari orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Kan tidak boleh seorang berbicara sembarangan, salah menyalahkan pada hal-hal yang dia tidak punya dasar pengetahuan di situ. Iya. Dan susah juga di masa sekarang ya. Ada orang-orang kadang kalau ditegur kesalahannya, oh ya ini kita perlu diskusi. Diskusi apa? Kamu itu tidak layak diajak diskusi. Ya. Orang yang diajak diskusi itu orang yang bisa berpikir bagus, itu baru enak diajak diskusi. Ini hafal dalil tidak, metode pendalilan tidak ada aturannya, kemudian tidak paham dari pembahasan-pembahasan agama. Ya ini orang-orang yang baca kitab ini ya, saya bicara. Yang tidak bisa baca kitab apalagi. Ya, orang yang kayak gitu tidak layak diajak diskusi, buang-buang waktu. Sebab berpikirnya saja tidak bisa berpikir bagus tentang ilmu. Kecuali kalau dia misalnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada diskusi dengan Yusuf bin Abdul Ala Sadafi, berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Nah, itu ada ulama mereka punya apa namanya? Timbangan-timbangan di dalam ilmu, kaidah-kaidah pendalilan. Enak berbicara. Sebab bicaranya nanti akan bagus, keluar dengan sebuah manfaat. Sebuah hasil. Tapi kalau mengajar diskusi orang yang apa namanya cuman modal populer di internet saya misalnya, asal usul belajarnya karena ada titel-titel ya, coba tidak menggambarkan dia punya ilmu. Iya. Kaidah pendalilannya tidak jelas, cara mengambil pendalilan juga tidak jelas, maka itu tidak cocok untuk kita membuang waktu pada hal yang seperti itu. Diskusi ilmiah itu bagus ya, tapi penuhi dulu syarat-syarat dan ketentuan
untuk diskusi ilmiah. Nah, begitu metodenya sebenarnya. Jadi maksudnya bahwa ada orang-orang yang keliru kadang di dalam istilah-istilah penggunaan kalimat per kalimat. Iya. Untuk memperbaikinya, itu perlu kita meluruskan dengan mengajarkan ilmu. Meluruskan dengan mengajarkan apa? Ilmu. Karena ilmu itu tatkala kabur di tengah manusia, kebatilan menjadi naik. Tapi begitu ilmu diterangkan, akan sirna kebatilan itu, akan hilang. Nah, begitu metode para ulama di dalam mengobati permasalahan. Jelas ya? Karena itu di masa seperti sekarang ini penting sekali seorang itu belajar benar. Diambil ilmu dari guru. Dia baca dari ilmu itu secara utuh dan lengkap. Dia berproses belajarnya. Ya, diambil ilmu itu dari kecilnya sebelum yang besarnya. Dia tekuni semua bidang ilmu. Jangan diambil sepotong-sepotong. Ya. Itu satu ayat ditafsirkan oleh para ulama. Itu dia perlu banyak ilmu di dalam menafsirkannya. Perlu banyak ilmu di dalam menafsirkannya. Ini datang orang, dia cuma baca ayat, dia pikir sendiri, oh ini maknanya begini. Subhanallah, bagaimana caranya bisa nyambung seperti itu? Apalagi kalau dapat orang-orang dai-dai viral ini yang suka cari hal-hal yang viral. Ribut-ribut masalah buzzer, dia bawakan ayat wala tubaddir tabdira. Jangan kalian mubaddir katanya. Ini peringatan, jangan buzzer ini yang dimaksud. Itu tafsir batil, dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang menafsirkan buzzer. Buzzer itu baru lahir dari kemarin. Kok bisa dia bawa ayat untuk itu? Itu kan dusta namanya. Kalau mau ribut sama buzzer, ribut sana. Tapi jangan bawa ayat Al-Quran. Jangan bawa ayat Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Penafsiran yang batil. Jelas ya? Ini katanya hafal nomor-nomor ayat ya, kanan dan kiri dan seterusnya. Tapi begitu modelnya. Karena itu hati-hati ya, jangan sampai seorang seperti kaum Khawarij di masa dahulu. Hafal Al-Quran, cuman tidak lewat tenggorokannya, tidak masuk di dadanya. Iya, tidak masuk di dadanya. Karena dia tidak punya fikih. Dia tidak pelajari itu dari para sahabat Rasulullah SAW. Dia tidak ambil dari para ulama. Iya, tidak ambil dari para ulama. Karena itu tidak perlu seorang itu bimbang. Jalan ilmu itu jelas. Kapan dia sudah tahu jalan belajar, nah itu jalan belajar yang dia ikuti. Metode belajar itu. Jadi alhamdulillah kalau seorang tahu metode belajar, baca buku-buku seperti ini kan, ini memperjelas sebenarnya bagaimana metode ilmu itu di tengah para ulama. Ini metode dari sumber aslinya. Jadi seorang itu bisa lurus insyaallah taala di dalam belajar. Baik. Jadi bab ini dikatakan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Wa kaifa kana budu'ul amri fihi. Dan bagaimana perkara itu muncul padanya. Iya. Bagaimana awal kali muncul? Awal kali adanya salat tarawih itu, salat malam secara berjamaah.